Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok dari mengenai jual beli piutang dan atau riba, yaitu beranggotakan Afifah Kamila Batubara, Anur Faida, dan saya sendiri adalah Hafiz Hafaldani. Insyaallah di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana jual beli piutang dan bagaimana apakah itu riba sendiri. Oke, next. Yang pertama, pengertian utang piutang atau disebut al-qard. Adapun menurut ulama mengenai al-qard. 1. Menurut ulama Syafi'iyah, al-qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak serta imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Kedua, menurut ulama Hanabiyah, al-qard adalah penyerahan harta kepada seorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. Dapat disimpulkan bahwasanya bahwa al-qard adalah suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak memberi haknya kepada orang lain dan pihak yang menerima haknya untuk ditasarrufkan, sedangkan dalam pengembaliannya ditanggungkan sesuai kesepakatan dengan nilai yang sama. Nah, dasar hukum utang piutang, teman-teman, bahwasanya ada dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena masih menghalang-halangimu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan sedangkan hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim qard dua kali maka seperti sodako sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Itu mengenai dasar hukum utang piutang sendiri. Sedangkan rukun dan syarat utang piutang, next di presentasi selanjutnya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mukrid, yaitu seorang yang memberi pinjaman. B. Yang kedua adalah muktarid, yaitu seorang yang mendapatkan uang atau barang atau menerima dari pinjaman tersebut. C. Maf'un alaih, yaitu uang atau barang yang dipinjam. Yang terakhir itu yaitu ijab dan qabul atau terjadinya akad itu sendiri. Syarat transaksi utang piutang yaitu ada akid. Untuk akid yang disyaratkan harus orang yang dibolehkan melalui tasarruf atau memiliki ahliyatul. Ada. Yang kedua ada maf'ul alaih. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah, yang menjadi objek akad dalam qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang ditakar atau disebut juga makilat, dan yang ditimbang atau disebut dengan mafzunat, maupun kimiyat, barang-barang yang tidak ada persamaannya sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Afifah Kamilia yang akan membahas mengenai riba itu sendiri. Riba diartikan sebagai berkembang berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Pengertian riba secara istilah menurut Syekh Muhammad Abduh, definisi riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dasar hukum riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagi modalmu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang riba fadl. Jadi riba itu adalah jenis-jenis riba. Yang pertama itu riba fadl. Riba fadl adalah jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar. Dan yang kedua adalah ribayat, yaitu jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau penyerahan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu akadnya.
Yang ketiga itu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Jenis-jenis barang ribawi. Yang pertama adalah emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Yang kedua adalah bahan pokok seperti beras, gandum, dan serta makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya adalah 4 syarat sahnya utang piutang. Akad qard dilakukan dengan sigap ijab qabul atau bentuk lain yang biasa menggantikannya seperti acara mut'atah atau melakukan akad tanpa ijab qabul. Dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'i cara mu'atah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akadnya. Kedua adalah akad kapabilitas dalam melakukan akad, artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang balik, berakal, dan bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan. Yang ketiga adalah menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus maislih, namun menurut jumhur ulama diperbolehkan dengan harta apa saja yang penting seperti uang, biji-bijian, dan harta kimi seperti hewan. Yang keempat adalah harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah moderator. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah yang menjelaskan. Insya Allah tadi mengenai jual beli piutang sendiri atau disebut qard, dan mengenai riba itu sendiri, alhamdulillah sudah dijelaskan kepada teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.